video dari Bu Guru atau biasanya yang paling sering itu matematika yang harus didampingi, Bu. Oh, nggih. Yang lainnya itu dia bisa lah untuk paham sendiri, baca-baca sendiri dari buku paket. Mama Nafira, speakernya mati. Mama Nafira. Halo. Rupanya mati untuk Bisa. Bunda Nafira? Iya, Bu. Sudah, Bu. Oh, nggih. Soalnya tadi tiba-tiba speakernya mati. Sinyalnya, Bu. Oh, nggih. Nggih, monggo dilanjut. Kalau untuk sumber belajar ya yang dari buku, dari video Bu Kristi itu, terus dari Google. Kalau dia mentok nggak paham ya ke saya, ke ayahnya. Oh, ngaten. Nggih. Terima kasih, Bunda. Lalu untuk Nafira, Bunda ngasih nilai berapa untuk hariannya? Untuk sehari ya berapa ya, Bu? Anaknya masih sering didorong-dorong. Ayo kerjakan, ayo. Mbak Nafira ikut mendengarkan nggak sih? Masih ada tetap didorong-dorong. Ayo Sinta kerjakan ini. Masih ada tetap 92, Bu. 92. Saya kasih. Selamat Mbak Nafira, dapat nilai 92 dari Bunda. Nafira dengar enggak kegiatan ini? Dengar, Bu, anaknya malu-malu. Loh, dapat masukan dari Bunda supaya tidak boleh selalu didampingi ya. Oke, lebih mandiri lagi ya, Nak. Hebat. Terima kasih Bunda Nafira. Ya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berikutnya Bunda Rafi lagi. Biar cepat selesai. Bunda Rafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, menurut saya sikap anak pas waktu daring ini, Bu. Okay. Ya, kalau untuk menurut kalau membuka classroom itu pasti saya untuk menginfokan tugas. Tapi kadang anak itu menunda-nunda, nggak langsung dikerjakan. Okay. Katanya bilang, sek ngantuk gitu. Okay. Terus ya gitu. Nanti saya suruh mengerjakan, kalau nggak bisa ya tanya-tanya kakaknya, tanya saya. Tapi kalau mentok nggak bisa ya itu, Bu, pakai internet Google. Terus kalau maaf Bu, kalau meeting, video meeting itu biasanya sama Nesha, Bu. Dia mintanya sama Nesha. Nggak apa-apa, Bu. Sebenarnya anak-anak itu boleh kok dalam radius yang cukup dekat dengan rumah, asalkan maksimal 3 anak. Sebenarnya seperti itu. Tapi kan sekarang ini pemerintah juga memberi kita kemudahan kuota dan lain sebagainya, itu harapannya digunakan. Nah, harapannya juga dari wali murid memfasilitasi dalam segi HP dan lain sebagainya itu. Oh, Ibu belum dapat kuotanya? Belum. Loh, iya. Nggak ditanyakan ke Pak Rudi? Enggak. Oh, begitu. Geng. Nanti coba tanya. Saya tanya teman-teman katanya bergilir gitu. Iya. Dapatnya enggak? Saya rasa tidak bergilir, itu sudah langsung otomatis mulai di bulan September. Iya. Gantian Bu, Pak Rudi yang nge-share di TIK itu Bu Kristi. Oh begitu. Sebab kalau untuk itu kan jadwalnya per September. Dan di September itu per wali murid, per siswa itu 30 GB per 30 hari. Kalau guru 42.
Gitu. Ya, selanjutnya Bunda Rafi, monggo diberi nilai berapa putranya? Ya menurut saya ya 85 aja Bu, karena kan Kenapa? belajarnya sama, iya, karena belajarnya sama kakaknya, sama saya. Kadang kalau nggak bisa ke Nesya. Oh begitu. Tanya-tanya Nesya gitu ya. Bu, kalau Sudah untuk cukup menurut dengan saya 85. video, iya, iya. Oh begitu. Kalau menurut saya Bu, kalau video meetingnya itu kalau terlalu lama itu Raffi sering protes pada saya. Bu, kalau nanti iya, kalau nanti meeting saya dibontotkan aja Bu, karena saya lapar kelamaan katanya gitu. Minta bontot kalau rumahnya Nes saya. Iya Bunda. Sebab kalau lama lapar gitu. Terima kasih masukannya Bunda. Rencananya saya ini mau mengadakan meeting itu seminggu 2 kali. Tetapi kemarin sempat ini dikasih masukan sama Ibu Kepala Sekolah terus sama Ibu Guru kelas 5 yang lain. Jangan Bu Kris, nanti yang lainnya ketinggalan jauh. Oh ya sudah. Sudah tetap 1 minggu sekali. Cuman ya mohon maaf karena di Zoom itu kesempatan saya ketemu anak-anak. Jadinya saya langsung drill selama 6 hari ke belakang itu saya ambil jadi 1 gitu. Baik, terima kasih Bunda Nesya dan Bunda Rafi. Selanjutnya saya mohon Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamanya, ini kebetulan ada Bapak Adi Ananda. Dari putra putri siapa ya? Bapak Adi Ananda ini dalam kondisi di kantor kebetulan kelihatannya begitu. Selamat datang Bapak. Bapak suaranya kecil sekali, mohon maaf. Suaranya enggak masuk Bapak. Saya bapaknya Zahra. Oh, Zahra Sindaga. Zahra Sindaga Mikaela. Bapak, monggo. Ini kalau menurut ini kan diminta untuk para wali murid ini menjelaskan kepada saya tentang karakter anak, sikap anak selama belajar daring di rumah, kemudian sumber belajar apa saja yang dia gunakan, kemudian penilaian Bapak kepada putranya ini berapa gitu yang diminta antara rentang 70 sampai 95. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya Zahra itu kalau di awal daring itu memang mintanya selalu didampingi. Jadi mintanya selalu didampingi. Tapi akhir-akhir ini sekitar 1-2 bulan ke belakang ini sudah mulai bisa mandiri, itu yang pertama. Yang kedua, tapi tetap saja kalau untuk sumber belajar, tetap saja dari buku, dari video, kemudian kalau terutama untuk matematika, biasanya kalau yang menurut yang sering ditanyakan itu kalau mendapat tugas matematika terutama, itu mesti ke saya. Jadi sumber belajarnya kalau matematika, bahasa Jawa itu ke saya. Jadi kalau yang lain itu sudah mulai mandiri Zahranya. Jadi gitu. Cuma untuk biasanya yang agak Zahra itu agak kurang, memang sepertinya kurang cepat kalau menangkap penjelasan. Jadi terutama kalau matematika itu saya sering mengulang-ulang tentang itu. Terutama kemarin tuh yang di awal-awal itu tentang pecahan itu berkali-kali harus diulangi. Oh, Terus saya harus mencari sesuatu yang
mudah untuk diterima, dicerna gitu. Jadi gitu sih. Tapi akhir-akhir ini sudah sangat mandiri kalau menurut saya. Jadi kenapa saya bilang saya sangat mandiri, karena volume ininya ke saya sudah ini, saya cuma tinggal bertanya gimana tugasnya, sudah apa belum. Jadi gitu Ibu. Oh, terima kasih banyak Bapaknya Zara. Lalu penilaian Bapak selama belajar di rumah ini berapa untuk Mbak Zara? Bisa juga ini. Loh, ini kan tugasnya guru menilai. Nah, sekarang kalau orang tua menilai putra-putrinya sendiri, mau dikasih berapa putrinya? Ya, ini repot. Kalau hanya berdasar pengamatan itu, kalau kita melakukan penilaian memang agak susah ya memang. Betul. Tapi sebab sebenarnya harus ada rubriknya, Pak. Nah, tapi ini langsung saya minta hasil akhir nilai berapa yang diminta gitu. Kalau pakai rubrik kelamaan nanti. Ya. Jadi mungkin 91 aja cukup, Bu. Loh, sudah yakin dengan 91? Enggak kurang? Mana aku sedikit ya? Oke, Mbak Sarah Sindaga dapat nilai 91 dari Ayah. Terima kasih Bapak, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau izin lift. Oh, nggih, monggo Mbak apa Bapak. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik, berikutnya kepada mamanya Invicta, Mbak Vita ya. Reverio. Bu Kristi, ngapunten saya boleh duluan karena saya juga ditunggu sama rapat setelah ini. Tadi saya sudah chat boleh. Ibu. Mohon maaf kalau gitu. Monggo mamanya Rania. Iya, ngapunten Bu nggih. Karena sudah mulai jam 1 saya ninggalin rapat, saya harus segera kembali ke sana. Boleh Bunda. Kalau perkara sikap itu sesuatu yang mau saya tanyakan dulu ke Ibu. Sikap itu apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan sikap itu apa? Sikap belajarnya anak, sikap kedewasaannya anak, ataukah sikap yang mana yang harus kami lakukan penilaian dalam hal ini? Kalau dalam hal ini, Bu, saya minta Ibu menjelaskan sikap anak di rumah saat belajar. Nah, saat belajar di rumah ya. Okay. Nah, nanti kalau sikap anak, non sewu. Sebenarnya saya nanti ini ada kegiatannya. Kalau saya share kegiatannya itu ada yang pertama ini diproses dulu. Ini Ibu bisa tampak enggak tampilannya? Mama Rania? Belum Bu, belum masuk Bu. Oke, kalau ini udah masuk. Ya, nah ini baru penilaian proses Bu, yang mau saya ambil. Ya. Nah, kita belajar siswa ya Bu ya? Ya, saat di rumah. Siapa saja yang menjadi sumber belajarnya, serta penilaian Bapak Ibu dalam sikap belajarnya di rumah bagaimana. Nanti yang kedua, itu ada penilaian dalam hal pemahaman pengetahuannya, tingkat pemahaman pengetahuannya. Terus yang ketiga itu penilaian keterampilannya bagaimana. Dan itu yang menjadi tolok ukur saya untuk menilai karakter anak nanti itu dalam pembelajaran daring itu seperti apa. Tentunya saya butuh pengamatan dari wali murid masing-masing. Karena tidak mungkin saya bisa tahu kesehari-harian anak-anak di rumah seperti apa. Begitu, Bunda. Oke, terima kasih Bu Kristi. Jujur saya jawab, saya juga nggak bisa mengikuti perkembangan anak Bu, karena saya juga kerja. Sama seperti Ibu, kita juga sama-sama mengetahui perkembangan anak dari ceritanya dia saja. Beda kalau sama mama-mama yang di rumah mungkin bisa ngikutin. Tapi ngapunten, mungkin saya mewakili ibu-ibu yang kerja, kita juga nggak bisa selamanya bisa mengawasi sikap anak kita selama sekolah di rumah daring seperti apa. Tetapi mungkin yang bisa saya lakukan penilaian adalah tanggung jawab mereka untuk selalu mengerjakan tugas. Itu yang terpenting.
Karena kalaupun anak itu setiap hari ikut rajin Fitcon tapi kerjaannya juga nggak dikerjain ya sama aja Bu. Nilai tanggung jawabnya juga nggak ada gitu. Itu kalau menilai tentang sikap Bu. Ngapunten karena saya juga nggak bisa setiap hari ikut. Kalau misalkan Bu Kristi pas hari Sabtu bisa Fitcon, mungkin kita yang pas lagi libur kerja baru bisa mengamati bagaimana anaknya pada saat melakukan Fitcon. Karena sebetulnya di dalam Fitcon sendiri, Bu, kita tahu anak-anak itu ada yang audio, ada yang visual. Betul. Itu kan, Bu, ya. Kalau anak-anak yang audio seneng-seneng aja dia pakai Fitcon. Tapi kalau anaknya visual, ya sudah buyar, Bu. Udah lari ke sana ke sini. Jadi bagi saya yang terpenting adalah nilai tanggung jawab dari yang sudah dikerjakan oleh anak-anak. Tadi sudah banyak mama-mama yang cerita, yang terpenting adalah mereka menyelesaikan tugas itu pada waktunya, tepat pada waktunya. Tadi Dimas juga sudah cerita sampai direm-rem sama mamanya ya, Mama Dimas ya. Sudah nak, istirahat dulu, capek kamu nak. Kita sebetulnya ya mungkin yang dirasakan ibu-ibu juga sama. Istirahat dulu nak sebentar. Saya tahu Bu, karena memang itu tuntutan ya Bu ya. Dan apapun anak-anak tetap harus diberi tanggung jawab, karena nggak mungkin mereka di masa pandemi ini dibiarkan juga di rumah nggak ada kegiatan. Saya menghargai itu, dan saya terima kasih Bu Kristi sudah memberikan tugas-tugas Bu Masyo kadang-kadang agak banyak. Itu aja Bu. Saya juga terima kasih atas banyak masukannya nanti dari para tapi itu apa? Tapi yang penting, tapi yang penting banyaknya itu akhirnya Ibu bisa memberikan kelonggaran waktu buat kami-kami, ibu-ibu itu bisa nututin anak-anaknya, gitu Bu. Saya terima kasih ketika Bu Kristi kemarin sempat mengundurkan pengumpulannya 1 minggu itu, alhamdulillah. Mbok Mosio anak saya sudah saya paksa-paksa harus selesai, tapi Ibu masih memberikan kesempatan mundur 1 minggu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Kristi sudah diberikan kelonggaran waktu itu. Yang kedua, saya juga senang ketika Ibu sudah memberikan video-video itu banyak membantu Bu. Anak-anak kalau suruh baca buku itu susah. Sama seperti suruh minum obat Bu. Rasanya kuangel kalau suruh baca buku itu Bu. Tapi kalau lihat video, apalagi yang ada karikaturnya, ada gambar tokoh-tokoh anak-anaknya itu cepet banget mereka nyentel Bu. Gitu sih Bu, saya terima kasih sekali buat Bu Kristi yang sudah berupaya juga di era pandemi seperti ini. Mungkin sama-sama menderitanya ya Bu ya, anak, guru, orang tua juga menderita. Mungkin ibu-ibunya juga merasa seperti saya jadi JNE, kirimnya ke email, kirimnya ke WA, kirimnya ke sekolahan, jadi JNE Bu ibu-ibu itu. Tapi saya terima kasih apapun itu niatan kita untuk berbuat sesuatu buat anak-anak kita. Gitu Bu. Kalau sumber pembelajaran jujur memang kadang-kadang dari saya setelah saya pulang kantor, di rumah juga ada kakaknya, buku juga ada, dan yang penting tetap ada kuota untuk anak-anak Google, Bu. Itu yang banyak membantu sebetulnya. Kalau penilaian ya mungkin kalau kita bilang anakku tuh mesti nomor 1 kan pasti gitu ya Bu ya. Tapi nggak mungkin juga saya mau kasih nilai anak saya 95, nanti saya diketawain sama mama-mama. Mamanya Rania tuh piye anaknya kok dikei 95. Enggak lah Bu. Enggak apa-apa Bunda. Enggak apa-apa. Saya kasih nilai 90 deh Bu buat anak saya, karena ya selama ditinggal sama ibunya dia bisa berusaha sendiri walaupun kadang-kadang ya masih telepon-telepon ibunya. Ibu-ibu ini maksudnya apa Ibu? Ya di kantor ya jadi bu guru jadinya. Terima kasih. Itu Bu Kristi, terima kasih sekali atas semua upayanya. Ya mudah-mudahan pandeminya segera berakhir, kita bisa ketemu lagi, belajar mengajar langsung, biar nggak berat-berat juga bebannya Bu Kristi. Terima kasih Bunda Rania. Dia ngapunten, saya juga izin live Bu Kristi. Terima kasih, salam untuk ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya kepada
mamanya siapa ini yang belum ya? Mbak. Namanya Vita, Bu, belum, Bu. Invicta ya? Vita Ya. itu Invicta. Oh, ayahnya yang ikut. Mas, kakaknya, Bu. Oh, kakaknya. Silakan videonya dinyalakan, kakaknya Vita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin ya, Bu, warahmatullahi wabarakatuh. ya, menyampaikan sikap Vita selama di rumah. Ya. Sikap Vita tuh belajarnya itu santai-santai gitu, Bu. Tapi di sela-sela santainya itu juga dia kayak punya tanggung jawab gitu, Bu. Tapi juga harus ditekan dulu gitu loh, Bu. Dibilangi, Fit, kerjakan PR-mu gitu. Ye. Ada lagi? Terus sumber-sumber belajarnya tuh biasanya dari YouTube, dari buku-buku juga gitu. Kadang-kadang juga saya ikut ngajari gitu, Bu. Oh iya, Mas. Ikut bantu-bantu lah. Ya, kakaknya harus membantu. Ya, ada lagi? Singkat aja, Bu, udah, Bu. Oh, begitu ya. Iya, ada kuliah soalnya. Oh iya. Terus tadi sudah nanya ke bunda atau ayahnya, Invicta dikasih nilai berapa? Sudah, Bu. Tadi koordinasi katanya dinilai 85 aja, Bu. Loh, kenapa? Soalnya ya sudah sesuai juga saya sama sikapnya gitu, Bu, selama di rumah. Gitu. Saya juga ngelihatnya gitu ya. Ya, terima kasih kakaknya Invicta. Silakan dilanjutkan lagi kegiatan Ya, kuliah. izin keluar dulu ya, Bu, ya, pindah. Boleh. Mau kuliah, Bu. Oke. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kepada mamanya Nur Adinda tadi belum ya? Mama Nur Adinda? Iya, Bu. Mama Nur Adinda mana ini? Oh ya ini. Saya sambil cek videonya. Mohon maaf, Bu. Videonya saya matikan karena ngelon nih. Oh, nggih Bunda. Monggo langsung. Iya, untuk sikap belajarnya Nur Adinda, alhamdulillah kalau ada tugas langsung dikerjakan. Nggih. Apabila tugasnya terlalu banyak, biasanya lanjut keesokan harinya. Nggih. Untuk sumber belajarnya, kadang saya yang ngajarin, kadang dia lihat buku, kadang-kadang juga lihat internet, Bu. Nggih. Untuk penilaiannya, saya kasih 95. Berapa Bunda? Mohon suaranya diperjelas. 95, Bu. Oh, alhamdulillah. Oke, selamat Mbak Nur Adinda dapat nilai 95 dari bundanya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Bunda? Sudah, Bu. Terima kasih. Mohon maaf, videonya saya off-kan ya. Oke, enggak apa-apa Bunda. Oke, terima kasih. Maaf, Bu Kristi. Saya mau les ya, Bu ya. Mamanya Raihan Dava. Oke, Mama Rehan Dava. Mau les dulu, Bu. Mau les dulu, Bu. Oh iya. Adiknya rewel. Nggih, mohon izin. Nggih, ngapunten, Bu. Atur nuwun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lalu Mama Nafira tadi belum memberikan nilai untuk Mbak Nafira ya? Sudah, Bu. Oh ya, berapa tadi ya? 92, Bu. Oh, nggih. Saya belum mencatatnya berarti. Nggih, terima kasih Bunda. Lalu ada lagi mamanya siapa ini yang belum ya? Ardika, Bu. Ardika baru datang. Mamanya Ardika, mana tadi? Silakan Bunda. Ini mana videonya mamanya Ardika ya? Atas nama Ardika di sini atas nama siapa ya? Tati Rianto ini ya?
Bunda? Oh iya ini. Bunda belum unmute videonya, speakernya. Mama Ardika? Udah, Bu. Oke, monggo Bunda Ardika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Kristi. Mohon maaf untuk info yang selama daring, untuk info yang Ibu berikan, tugas-tugas yang Ibu berikan selalu melalui saya, baru saya sampaikan ke Ananda. Jadi, tapi tanggung jawab ada, Bu. Tanggung jawab dia ada, tapi masih perlu diingatkan, dimotivasi, terus juga masih sering harus didampingi. Karena apa ya, saat mengerjakan itu kadang dia kurang paham, mana sih Ma, mana aja yang didulukan, mana Ma gitu. Jadi saya tetap mengarahkan. Untuk segala materi yang disampaikan via video, alhamdulillah dia tetap mau mengikuti. Tapi saya juga perlu menjelaskan lagi, terutama tentang itu Bu, apa materi matematika gitu. Oh ya. Oke, nanti bisa menjadi masukan saya supaya saya yang akan menjelaskan melalui video saya pribadi ke anak-anak. Untuk matematika terutama. Iya betul Bu. Untuk ini, tapi mohon maaf kadang kalau gini Bu Kristi, menurut dia kalau tugasnya terlalu banyak, dia ya cemungut, kadang capek mah. Mohon maaf. Kadang dia juga mengeluh capek mah, akhirnya waktu mengerjakan dia ngerjain yang menurut dia mudah, yang sulit dia lingkari gitu. Baru nanti kalau sudah mentok cari di paket LKS enggak ada, Mama yang browsing gitu. Jadi saya yang browsing di Google gitu. Baru saya. Ya, ini semua saya lakukan untuk saya juga evaluasi diri. Artinya di sini introspeksi diri untuk masalah petugasan saya yang saya berikan ke anak-anak. Nanti mungkin ada perubahan. Di awal sebenarnya lebih banyak lagi, tapi sudah saya kurangi volumenya. Ternyata ya masih dianggap banyak. Maksudnya yang sedikit itu seperti apa? Ini kelas 5 bukan kelas 1, 2, 3. Mohon maaf Bu, apalagi yang kapan hari yang matematika ada yang 8 soal, 15 soal yang pakai diketahui itu dia capek gitu. Udah Mbak ya, nggak selesai nggak boleh deh, jadi ditunda sampai malam dia ngerjain gitu. Ya mohon maaf versinya dia gitu Bu. Oh iya. Berarti saya nanti kasih batasan maksimal 10 soal aja. Nah kalau bisa gitu. Terima kasih masukannya Mama Ardika. Ya untuk penilaian saya kasih berapa ya Bu? 90 deh Bu. Kebanyakan atau enggak tahu. Loh, ini tidak masalah kebanyakan atau paling sedikit, enggak Bunda. Ini Bunda sendiri yang menilai putra-putrinya. Mau masih nilai 95 boleh. Karena ini adalah penilaian bundanya atau orang tua kepada anak sendiri. Artinya di sini ada reward dari orang tua minta nilai berapa. Kalau saya sudah punya penilaiannya. 90 deh Bu, karena juga ya itu Bu, tanggung jawab ada, tapi juga harus disuruh ayo Dek dikerjakan gitu. Bentar Tama, kadang dia menunda bentar, tapi ya meskipun selesai tapi bertahap gitu loh Bu Kristi. Mohon maaf. Terima kasih Bunda Ardika. Dia semangat sekali mengikuti teori materi-materi yang di YouTube itu, dia semangat sekali gitu.
Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin di daftar nama yang sudah saya catat karena hanya tinggal pesertanya 15. Ada siapa yang belum saya minta bantuan untuk menyampaikan tentang putra-putrinya? Mungkin ada yang mau menyampaikan. Saya tadi namanya sudah masuk di sini, tapi ada seperti Abimanyu kan tidak muncul. Aisyah tidak ada, Tegar tidak ada, Gufron, Grevo, Iskia ada? Tidak ada. Lalu Kaila ada? Tidak ada juga. Lehafe, Erlan tadi sudah. Terus apa ini? Kumairo juga tidak ada. Yang belum saya panggil siapa ya di sini? Tidak ada? Berarti yang ini memang sengaja tidak ada. Rafa, Winanda ada? Rafa, ada Bu Rafa. Rafa, silakan Rafa. Mama Rafa. Mama Rafa, silakan dinyalakan terlebih dahulu speakernya. Speakernya Mama Rafa. Oh, ya. Assalamualaikum Bu Kristi. Waalaikumsalam. Mas Rafa ada di sampingnya itu ya? Adiknya sekalian ini, Dulang. Silakan Bunda. Ya, mohon maaf ya. Kalau saya sih Rafa ini agak ini ya, agak pemalu juga. sering saya marahin juga untuk video meeting, sering dimatikan cuma anu aja, suaranya aja, itunya nggak muncul gambarnya. Terus ya itu sering saya marahin untuk pelajaran tema udah alhamdulillah udah mandiri, udah anu sendiri ya, untuk cari-cari lisensi sendiri dari Google cuma ya sukanya dia pakai Google itu aja. Kalau baca agak nggak mau gitu. Untuk matematika sama bahasa Jawa agak kurang. Mamanya masih di itu aja. Ya mohon untuk lebih lebih materinya dia lebih biar paham gitu loh. Untuk yang bahasa Jawa dan matematika. Ya, matematika juga ya. Matematika kemarin kan ada soal itu buat soal sendiri. Saya ya udah yang di buku aja kamu itu pahami udah paham apa belum gitu. Ya dari soal itu ya biar bisa mandiri gitu aja. Kalau untuk penilaian ya masih kurang ini ya, belum begitu mandiri juga. Harus orang marah-marahin terus untuk ayo undang kerjakan. Saya kasih 90 aja itu dia. Alhamdulillah. Mas Rafa, halo. Rafa, malu-malu ini Bu. Ini sini Pak. Selamat Mas Rafa dapat nilai 90 dari Bunda. Bilang Bu Kristi terima kasih. Ayo. Loh, terima kasih pada bundanya yang memberi nilai. Ya. Bu Kristi. Baik. Terima kasih Bunda Rafa. Dulu ya Bu ya. Mau ngantar adiknya ngaji. Monggo. Baik. Ibu Bapak sekalian yang masih bertahan untuk kegiatan meetingnya ini. Saya sudah mendapatkan nilai dari yang ikut hari ini. Artinya ada beberapa dari wali murid yang tidak hadir. Nanti bisa saya minta tolong bantuannya. Disampaikan bahwa untuk mengikuti kegiatan di classroom itu ada form yang saya minta diisi. Di situ ada penilaian tentang pemahaman siswa terhadap materi serta keterampilannya. Dan ini saya share screen sebentar saja untuk materi yang saya mau ambil nilainya lagi. Yang kita bicarakan tadi, ini sudah tampak ke Ibu Bapak sekalian?
Oke. Alhamdulillah. Ini tadi yang kita bicarakan adalah baru penilaian proses. Proses anak belajar di rumah itu seperti apa dengan luar biasanya perjuangan ibu bapak sekalian membuat putra-putrinya belajar, memotivasi serta membantu saya terutama karena di sini dengan motivasi dari ibu bapak sekalian saya bisa mengambil banyak evaluasi siswa, penilaian diri siswa baik secara kualitatif maupun kuantitatifnya. Nah, yang kedua ini ada penilaian tingkat pemahaman pengetahuannya. Tadi saya menjadi ada masukan dari panjenengan semua, terutama untuk matematika, anak-anak perlu diulang-ulang kembali. Artinya kalau untuk tema sifatnya kan umum, pengetahuan umum dan pengetahuan alam mereka lebih enjoy. Tapi kalau untuk pengetahuan matematika itu sifatnya ilmu pasti, jadi anak-anak perlu dibuat latihan dan seterusnya. Jadi dalam hal ini saya mau minta izin kepada ibu bapak sekalian, matematika kalau misalnya saya berikan setiap hari bagaimana? Supaya anak-anak latihan, tapi dalam batasan soalnya hanya sekitar 5 soal maksimal. Oke Bu, nggak apa-apa. Ya, saya rasa itu lebih baik. Jadi banyak latihan, mungkin jadi lebih mudah untuk paham. Oke. Tapi setiap hari itu Bunda, apa tidak memberatkan? Gak apa-apa Bu, setiap hari. Asalkan kan cuma sekitar 5 soal, saya rasa tidak apa-apa. Oh begitu, nggih. Saya pilihin nanti soal-soalnya. Jadi saya langsung melalui file PowerPoint. Jadi di situ ada 5 soal setiap harinya. Karena minggu ini materinya matematika adalah berpapasan dan menyusul, itu kan masih dalam kategori kecepatan waktu dan jarak. Jadi nanti itu masih terus berjalan. Nah, tapi karena di sini kita harus masuk ke materi debit, mungkin 5 soal itu akan saya mulai dari materi debit. Ya, Ibu Bapak? Bu. Jadi dari materi debit, kalau dari materi kecepatan, jarak, dan waktunya sudah hampir selesai. Terakhir anak-anak membuat soal itu hari ini. Ya, nah selanjutnya ini nanti panjenengan mengisinya di form yang saya